Oke, saya masih nunggu sebentar lagi deh, sambil nyiapin setting dulu. Saya izin matiin kamera bentar aja. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, saya minta izin rekam dulu perkuliahan ini, biar bisa saya nge-review. Oke, saya harus share screen dulu, media share. Oke, ya, selamat sore, sang sore hitungannya ya. Selamat sore rekan-rekan. Jadi pertama saya minta maaf dulu, suara saya akan terlalu keras, jadi nggak terlalu enak tenggorokan saya akhir ini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bakal membahas pertama review ulang lagi mengenai sistem informasi akuntansi, dan juga transaction processing cycle. Sekaligus kita bakal membahas lebih dikit mengenai ERP. Pengen saya mah sebetulnya mungkin kalau misalnya oke, kita mungkin bisa bahas ERP secara sederhananya, kayak gimana sih visualnya, gimana tampilannya minggu depan mungkin, tapi saya lihat nanti dulu deh. Oke. Jadi dalam pertemuan sekarang kan kita ngebahas proses bisnis dan pemrosesan transaksi. Sebelumnya kita udah bahas tentang sistem informasi akuntansi, overview-nya. Minggu depan baru kita bahas per flowchart sama di FD. Sebetulnya mah ya, kalau misalnya rekan-rekan di sini udah bisa paham di FD sama flowchart, itu udah jadi nilai plus banget tuh bagi seorang akuntan. Apalagi kalau misalnya kerjanya di bidang yang di luar daripada di perusahaan-perusahaan swasta atau konsultan, tuh udah paling sering banget dipakai. Jadi kita bahas fraud, baru kita bahas mengenai computer fraud sama control NIS. Nah, sementara ini kita masih bahas yang agak sederhana dulu aja. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Pertama itu kita mengetahui mengenai konsep proses bisnis, transaction processing cycle, serta perkenalan dengan ERP secara sangat-sangat singkat. Nah, jadi sebelum kita mulai, mungkin saya tadi sebagian udah baca tuh beberapa tugas dari rekan-rekan di sini. Jadi saya apresiasi, mungkin baru dikirimnya baru-baru ini. Saya kemarin kemarin siang baru coba cek, belum ada yang ngirim. Kayaknya baru tadi malam dikirimnya mah. Nah, nanti kedepannya mah nanti upayakan dalam bentuk satu format semuanya, dalam bentuk PDF semua ya. Jadi nggak ada yang Word atau misalnya yang ditulis tangan. Saya juga kedepannya bakal menuliskan petunjuk tersebut, tujuannya biar saya bisa pakai MaxPDA buat ngecek-ngeceknya. Jadi nanti kedepannya saya bisa lihat nih trennya kalian kebanyakan mengambil pakai kata-kata apa. Nah, jadi apa yang saya lakukan tadi sebelumnya, yakni mengumpulkan data-data dari tulisan-tulisan kalian, itu merupakan salah satu bentuk daripada sistem informasi. Tapi jauh sebelum jadi data, ada yang namanya struktur fakta. Jadi sebetulnya informasi itu sendiri kan kita adalah merupakan hal yang paling penting. Di luar konteks bisnis pun informasi merupakan hal yang penting. Terlebih jika kita ingin mengambil sebuah keputusan, baik keputusannya yang ringan maupun keputusannya yang cukup berat, ataupun keputusan yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, mesti membutuhkan sebuah informasi. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa informasi dan data itu merupakan bentukan daripada oil atau oli baru atau minyak bumi.
kayak gimana sih sekarang teh, itu sebetulnya informasi sama data. Jika kita udah bisa mengolah informasi dan data, anggaplah kita sederhananya membuat sebuah tren. Ya, kita punya nilai lebih, kita bisa mengetahui apa yang terjadi sekarang ini. Jadi, informasi itu ialah salah satu sumber daya yang tersedia bagi manajer dan memiliki nilai sama dengan sumber daya lainnya, seperti manusia, perlengkapan, peralatan, dan uang. Nah, sepenting itulah sebuah informasi. Tapi sebelum jadi informasi, terdapat beberapa format-format sebelumnya. Pertama, yang ini adalah fakta. Jadi fakta itu sesuatu yang muncul tergantung kepada persepsi yang dimiliki terhadap suatu peristiwa. Jadi kalau misalnya kita melihat sebuah peristiwa, tapi belum ada relevansinya dengan kita, dan kita tidak bisa menggambarkan peristiwa tersebut, ya itu bukanlah fakta. Tapi itu masih berupa peristiwa aja, atau event doang. Tapi jika peristiwa tersebut bisa kita ambil maknanya, bisa kita lihat perspektifnya, maka itu merupakan sebuah fakta. Jadi sepakta-fakta ini dikumpulkan lalu menjadi sebuah data di mana itu relevan dengan kita, baru dijadikan informasi setelah diproses. Dalam kasus sistem informasi akuntansi dan transaction processing cycle, ada sebuah data lainnya yang disebut transaksi. Nah, transaksi ini merupakan fakta-fakta yang sebetulnya berkaitan dengan kepentingan seseorang atau perusahaan. Jadi kalau misalnya ada nih fakta mengenai ternyata umur bangunan kita teh dan sekitar 20 tahun lagi, rata-rata demikian. Atau misalnya umur sebuah peralatan, sebuah mesin itu sekitar 10 tahun. Nah, itu merupakan fakta bagi kita, dan itu merupakan transaksi, salah satunya apa itu transaksi finansial maupun non finansial. Jadi kita akan bahas bahwa sebetulnya SIA itu lebih banyak membahas mengenai transaksi finansial, sedangkan transaksi non finansial itu lebih banyak di luar daripada SIA. Misalnya kita menggunakan SIM atau misalnya kita menggunakan ERP, dia bisa menangkap informasi atau transaksi yang tidak hanya berhubungan dengan finansial saja, tapi transaksi non finansial. Seperti kalau misalnya sederhananya mah, kapan vendor ini mengirim barang, sesering apa sih keterlambatan vendor ini mengirim barang, itu. Nah, jadi kalau secara definitif, bahwa transaksi finansial itu merupakan peristiwa ekonomi yang berpengaruh terhadap aset dan ekuitas sebuah organisasi yang direfleksikan dan dinilai secara moneter. Berarti ya kalau misalnya ada sebuah peristiwa atau sebuah data, dia ini bisa kita nilai secara uang, bisa kita value-kan, ya itu merupakan transaksi finansial. Namun, ada transaksi-transaksi atau peristiwa-peristiwa yang tidak berada dalam skop transaksi finansial, dia di luar. Ya, itu merupakan transaksi non finansial, tapi tetap dia memiliki kepentingan bagi sebuah sistem informasi. Kalau seperti vendor, itu penting bagi seorang bagian pembelian. Mereka tahu mana vendor yang cocok buat mereka, mana vendor yang jarang mengirimkan barang yang cacat, atau sesering apa sih vendor tertentu mengirimkan barang yang cacat. Itu merupakan salah satu bentuk daripada kita mengolah data tersebut menjadi informasi atau pengambilan keputusan pembelian sebuah produk. Itu masuk lagi ke expenditure cycle. Kemudian kemudian data sendiri kalau kita review ulang, inti utamanya itu merupakan fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Intinya, semakin bagus sebuah data, maka secara langsung dia pasti menghasilkan informasi yang bagus. Informasi yang bagus, berarti dia bakal menghasilkan sebuah keputusan yang bagus pula. Itu udah kayak hal yang saling berkaitan. Nah, jadi dalam menurut Audon, dia berpendapat bahwa data are stream of raw fact representing event occurring in organization or the physical environment before they have been organized and arranged in a form that people can be understand and use. Jadi intinya ya, selama bentuk tersebut, semua peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta ini masih belum diproses, ya maka itu masih berupa data, masih fakta mentah. Kalau misalnya dia telah diproses dan memiliki makna, maka dia masuk sebagai sebuah informasi. Oke. Sebentar.
contoh-contoh dari sebuah data itu bisa berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, jurnal, buku besar, bahkan juga logbook. Misalnya kalau misalnya sederhananya mah logbook itu catatan-catatan seperti kapan transaksi ini dilakukan, kapan siapa agennya, dan siapa penerimanya, dan siapa yang mencatatnya, itu masuk ke logbook. Dan itu mesti merupakan bahan untuk pengolahan atau pemrosesan daripada informasi. Nah, jadi sebentar saya izin. Oke, maafkan saya. Jadi sekali lagi bahwa sebetulnya data untuk menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah pengolahan data. Kelak saat kita dibahas masih menjadi sesuatu yang memiliki arti dan makna. Dan intinya, kalau misalnya kita mempunyai sebuah informasi, tapi dia tidak memiliki arti atau tidak memiliki makna, data itu bukan informasi, dan dia masih belum selesai untuk diolah. Jadi, kalau misalnya kita melihat nih, ada sebuah informasi, misalnya tentang tren sebuah penggunaan media sosial. Kita yang tidak mempunyai relevansi terhadap informasi tersebut, ya kita tidak bisa menganggap itu adalah merupakan informasi. Bagi kita, itu masih adalah berupa data. Karena kita masih belum memiliki maknanya. Ini buat apa sih maknanya? Kecuali, misalnya rekan-rekan di sini bekerja di bagian sosial media strategis dan mengetahui tentang tren tersebut. Ya, kalau misalnya itu masih relevan dengan tujuan kalian, ya berarti itu masih dapat dikatakan sebagai informasi. Karena data tersebut ada arti dan maknanya bagi si penerimanya. Oke. Saya review singkat. Ini data informasi. Jadi data itu pasti sekumpulan acak. Jadi kita masih belum tahu nih apakah ini kayak gimana sih trennya. Tapi bagi saya informasi-informasi ini jika saya resumekan menjadi sebuah tren, saya mengetahui bahwa biaya ini ada trennya loh biaya selama semusim Tapi perlu dicatat bahwa definisi kita terhadap data informasi tergantung daripada bagaimana kita melihatnya. Bagi kita, misalnya nih bagi seorang clerical aja, di bagian low management, data-data yang kita lihat di sekarang di sebelah kiri ini itu merupakan informasi karena dia merekam daripada kwitansi-kwitansi yang ada yang merupakan data bagi mereka itu dijadikan catatan. Nah, itu ini masih merupakan data acak. Saya belum bisa mengambil maknanya. Lalu saya rubah jadi dari dalam sebuah SIA di sebuah informasi tren biaya per musim seperti ini. Oke. Kemudian kemarin itu kita pernah mempelajari mengenai kriteria kualitas informasi, ada sekitar 7 atau 6. Sekarang saya akan membahas sebagian yang berbeda daripada yang kita pelajari sebelumnya. Jadi sebetulnya kriteria ini ada beberapa pendapat. Salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Hall, dia mengatakan terdapat beberapa kriteria kualitas informasi. Pertama itu yakni relevance. Ini konten atau dokumen laporan itu harus sesuai dengan tujuan dan keperluan. Jadi si sistem informasi yang benar, yaitu bisa membagikan. Kalau misalnya ada sebuah piramid, ada yang top, ada yang middle sama low. Sistem itu bisa yang benar itu dia bisa membagi-bagi mana sih informasi untuk seorang eksekutif, mana sih informasi untuk seorang middle management, maupun mana sih informasi untuk low management. Jadi jika informasi low management kita berikan kepada eksekutif dan eksekutif melihat itu tidak relevan bagi mereka karena itu masih belum sebuah informasi, masih data, ya berarti itu bukan merupakan informasi yang berkualitas.
Jadi intinya kita itu harus mengetahui mana sih siapa yang kita tuju, yang kita kirim informasinya. Dampaknya, jika informasinya tidak relevan, ialah kemungkinan terjadinya counterproduktif atau penyanyian sumber daya. Udah mah kita tidakkan sumber daya untuk mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi, kita sajikan itu membutuhkan sebuah biaya, termasuk infrastruktur, sama sistem, sama softwarenya, data tidak relevan, ya berarti kita sama-sama dengan membuang uang. Nah, berikutnya, yakni timeliness, atau umur dari kapan informasi itu terbit. Jadi, ini tuh merupakan faktor paling krusial dari sebuah informasi. Jadi, tidak boleh tuh informasi itu lebih lambat daripada waktu informasi itu dibutuhkan. Misal, kita butuh pengambilan keputusan tentang pembelian produk. Biasanya, dalam pembelian produk ini, kita memiliki beberapa kriteria. Kriteria 1, misalnya dimensinya, kriteria 2, harganya, kriteria 3 adalah seberapa lama kita bakal menggunakannya. Nah, misalnya informasi-informasi ini apa kita temukan pada sebelum keputusan H-1-nya, H-1. Sedangkan umur daripada sebuah produk tersebut anggaplah pada saat pengambilan keputusan, dan ini masih jadi tidak relevan karena tidak sesuai pada pengambilan keputusan. Bisa jadi informasinya jadi karena terburu-buru, kita tidak mempunyai waktu penilaian informasi tersebut, ya padatnya keputusannya akan salah. Jadi informasi yang benar itu adalah informasi yang relevan sesuai dengan siapa yang memakainya, dan informasi tersebut memiliki disebutnya kadar umurnya. Jangan sampai informasinya kadaluarsa. Nah, berikutnya itu yakni akurasi. Jadi ada akurat bahwa informasi itu harus bebas daripada error dan kesalahan. Dan biasanya error-error ini akan menyebabkan kesalahan daripada pengambilan keputusan. Semakin banyak informasi yang tidak akurat, maka keputusannya pun semakin buruk. Dan ini bisa kita ambil hubungannya. Jika kita ingin lihat sih, ini sebesar apa sih kesalahannya, sebesar apa sih biaya yang sebesar apa kerugian yang dihasilkan daripada ketidakakuratan informasi ini. Lihat aja daripada hasil keputusannya. Nah, hasil keputusan tersebut bisa kita sebut sebagai material error, di mana material error itu terjadi ketika sejumlah ketidakakuratan informasi menyebabkan keputusan yang buruk. Nah, itu sebetulnya ada sisi dilematis antara waktu informasi yang diperoleh dengan keakuratan informasi. Untuk membuat sebuah informasi yang akurat, maka dia harus menerima banyak data dari beberapa channel-channelnya, dan ini perlu disaring. Nah, proses-proses ini untuk menghasilkan sebuah informasi yang akurat membutuhkan waktu dan membutuhkan sumber daya yang banyak. Nah, pada akhirnya kita akan berada di sisi cost and benefit. Apakah yang kita keluarkan untuk menghasilkan informasi itu sesuai dengan benefitnya atau tidak? Nah, berikutnya adalah completeness, bahwa tidak ada bagian atau potongan informasi yang tidak lengkap. Seluruh informasi yang kita dapatkan itu harus lengkap. Misalnya nih, kita mendapatkan sebuah data tentang barang. Misalnya saya ambil contoh benih. Benih ini punya namanya, punya nama produknya, jenis produknya apa, tapi dia tidak menyebutkan harga. Nah, kalau bagi saya, ini itu merupakan informasi yang tidak lengkap, karena kalau untuk mengambil keputusan mana sih benih yang harus dibeli dan mana benih yang tidak harus dibeli, saya sudah dari harganya. Kalau harganya ternyata lebih mahal daripada benih yang serupa dengan kualitas yang sama, ya berarti saya lebih baik memilih benih yang lebih murah tersebut. Oleh karena itu ya, informasi tersebut menjadi tidak berkualitas karena tidak lengkap. Berikutnya itu adalah summarization. Informasi itu perlu dipadatkan atau disimpulkan berdasarkan keputusan penggunanya. Semakin bawah level pengguna, maka informasinya pun semakin banyak disajikan. Dia tidak diagregatkan, tapi semakin atas informasi yang akan kita tuju. Kalau kita bahas mengenai relevansi, berarti informasi sudah menjadi sumut. Jadi sesuatu yang bisa kita utak-atik. Jadi sebuah dashboard. Kalau dashboard kan berarti kita bisa ganti itu mana inputnya, kayak gimana sudut pandang inputnya, maka menghasilkan output tertentu. Nah, sekarang berarti hubungan data dan informasi seperti apa sih? Dalam menghasilkan informasi, kita perlu tahu informasi apa yang kita perlukan. Jika kita tahu apa informasi yang kita perlukan, maka kita tahu bagaimana kita menggetar data tersebut dan bagaimana cara mengolah data tersebut. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh,
kita ngambil proses bisnis pembelian sebuah bangunan atau fabrikasi atau pembelian sebuah alat mesin. Nah, kita kalau misalnya beli bangunan, kita harus mengetahui dulu tuh, kita bakal mengambil keputusan tentang ukuran daripada bangunan tersebut atau jumlah daripada alat-alat yang ada. Atau kita pilihan, kita akan menyewakan atau membelinya. Nah, inilah keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Kita tahu nih, kita kalau misalnya mau beli bangunan kita harus tahu kedua hal ini. Maka untuk mendapatkan keputusan ini, kita membutuhkan informasi tentang kapasitas, kemudian harga daripada bangunan alat tersebut, dan kita melakukan market study. Market study itu lengkap dari mulai kita mengetahui lingkungan sekitarnya kayak gimana, kemudian kita mengetahui histori, ternyata apa ini jadi histori merupakan cara kita mengambil keputusan tentang kapan kita harus membeli bangunan atau kapan kita harus menyewa bangunan. Kalau misalnya kita mau meng-hire atau melatih pekerja, ya itu tuh tergantung daripada keputusan kita. Kita mau milih experience seperti apa sih, integritas sama kompetensinya seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari mana, dari job desk-nya yang akan kita butuhkan apa saja sih, dan job desk dia yang bisa dia lakukan apa saja. Bisa lihat dari mana? Ya, berarti kita bisa lihat dari CV-nya. Biasanya kan di CV selalu diketahui tuh mengenai history dia, skill-skill yang dia ketahui, dan biasanya dia disebutkan mengenai saya melamar pekerjaan di perusahaan Bapak karena saya tahu perusahaan Bapak membutuhkan orang yang bisa mengolah A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu bisa dilihat daripada job description ini. Nah, inilah yang menjadi informasi pada saat kita ingin melakukan proses bisnis untuk hire dan train employee. Nah, mungkin kita membutuhkan data market study sebuah bangunan kalau kita mengambil keputusan tentang pegawai. Gitu. Jadi ada hubungannya data sama informasi. Intinya kita tahu apa yang ingin kita capai dan kita tahu apa informasi yang kita butuhkan. Oke. Jadi kalau saya ambil definisi dari kaum sistem informasi itu merupakan gabungan dari komputer dan user yang mengelola perubahan data dan menjadi informasi serta menyimpannya. Berarti posisinya definisi ini mengambil bahwa sistem informasi berbasis komputer. Kenapa? Karena dia mengambil komponen komputer. Tapi kalau sistem informasi saja, yang penting ada kumpulan daripada 2 hingga lebih komponen. Mereka saling berkaitan satu sama lain, bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk bisa menghasilkan sesuatu, memiliki tujuan yang sama. Kalau SIA ya berarti menghasilkan informasi. Kalau akuntansi berarti menghasilkan informasi akuntansi. Yang penting adalah terdapat subsistem komponennya saling terintegrasi atau kerjasama dan bekerja secara harmonis dengan tujuan yang sama, yakni pengolahan transaksi yang berkaitan masalah keuangan dan menjadi informasi keuangan. Ini tujuannya. Jadi kalau misalnya nanti saat UTS ada pertanyaan demikian, bagusnya disusun seperti tadi, ada komponen-komponen yang menyusunnya, ada proses untuk pengolahan dari sumber menjadi outputnya, dan ada tujuannya, yakni ini. Kita tahu tujuannya untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan untuk pemecahan masalah keuangan. Oke. Jadi kita nih agak review sebentar. Jadi sebetulnya SIA itu modelnya lebih kurang sama dengan modelnya sistem informasi. Dia terdapat yang namanya sumber data internal maupun eksternal. Dia memiliki proses input, proses mau output, dia mengoleksi data, dia memproses data, dan mengoutputkan data tersebut. Dapat lingkungan internal, luar eksternal, dan batasan-batasan yang ada. Ini batasannya. Nah, jadi kalau misalnya sistem informasi akuntansi, berarti sumber datanya bisa dari eksternal nih, misalnya dari supplier. Internal berarti misalnya dari kegiatan proses produksi. Kalau misalnya data koleksinya bisa banyak, bisa kita ambil data dari bagian clerical atau misalnya dari sistem itu sendiri. Pemrosesannya
bisa menggunakan software, atau kita menggunakan manual. Information generation berarti dibagi-bagi. Kita mau informasi seperti apa sih? Mau bentuk dokumen kah? Atau kita bentuknya report kah? Atau bentuk apa? Nah, tergantung siapa yang akan menggunakannya. Internal kah? Atau eksternal? Internal, dia lebih sering ingin mendapatkan sebuah report. Tapi eksternal, bisa jadi dia ingin membutuhkan sebuah dokumen aja. Dan juga report. Kalau misalnya, dia ini adalah seorang bagian yang regulatornya, dia memastikan bahwa kegiatan kita ini sesuai dengan prosedurnya. Dan seluruh data-data ini, data yang input, data yang diolah, dan data yang dijadikan informasi, harus disimpan dalam sebuah database manajemen. Sebenarnya database aja sih sebetulnya. Database manajemen adalah pengolahan database-nya. Oke. Kalau saya bahas di slide berikutnya. Di data source itu adalah sumber data seperti transaksi finansial yang diinputkan ke sistem informasi. Nah, ada yang internal maupun eksternal. Dan untuk kasus SIA, berarti datanya itu merupakan transaksi finansial yang diinputkan, bukan transaksi non finansial. Walaupun sebetulnya kenyataannya SIA sendiri biasanya terintegrasi dalam beberapa modul. Ada modul SIA, ada modul misalnya modul SIM dan modul-modul lainnya. Itu terintegrasi dalam satu sistem. Nah, kemudian ada yang disebut data collection. Data collection itu merupakan inputnya, merupakan tahapan pertama dalam sebuah sistem informasi. Tujuannya, inti paling utamanya adalah agar data yang masuk itu valid, lengkap, dan bebas dari error. Aturannya, ya berarti pertama, informasi agar dia valid dan lengkap, berarti harus relevan dong dengan sistemnya. Kalau informasinya tidak relevan, ya berarti ada kemungkinan besar dia informasinya tidak sesuai ya berarti ada kemungkinan yaitu informasinya ada kesalahannya, apa bisa masuk ke sini, atau informasinya tidak lengkap. Dan harus lagi efisien. Kita tidak mungkin membangun sebuah sistem informasi berbasis komputer yang akan kita gunakan di warteg. Kalau warteg cukup dengan buku biasa pun itu udah jadi sistem bagi mereka. Buku, pulpen, kalkulator, dan HP biasanya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil aturan efisien, itu kita lihat cost dan benefit-nya. Kemudian data processing, berarti data yang sudah dikoleksi, proses untuk menjadi informasikan. Jadi kan informasi biasanya itu pada saat pemrosesan ini, kita bisa diproses dari yang modelnya sederhana hingga kompleks. Yang sederhana, berarti kayak misalnya kita coba jadi samkan aja, disumkan. Atau kalau kompleks ya kita mengetahui trennya seperti apa sih sekarang, apakah dia trennya naik kah, atau dia trennya menurun kah, atau terdapat persimpangan dengan variabel lainnya. Oke. Berikutnya database management. Inti utama database management itu dia bisa menyimpan, dia bisa menarik data yang sudah ada, dan bisa menghapus data yang tidak kita perlukan. Itu inti utama dari database management. Pengaturan itu ya tiga hal ini sebetulnya mah. Nah, dalam database management terdapat data. Dalam data itu terdapat atributnya atau recordnya atau filesnya. Nanti ini akan kita bahas panjang di bagian transaction processing cycle. Oke, berikutnya dalam sistem informasi itu inti utamanya merupakan komponen dari organisasi. Jadi sistem informasi ini atau SIM ini dapat dipengaruhi dan bisa mempengaruhi oleh faktor-faktor organisasi lainnya. Misalnya nih, sumber daya manusia, budaya perusahaan atau kulturnya, aset atau kekayaan, dan juga pengaruh. Jadi bisa jadi tuh si sistem ini mempengaruhi sumber daya manusia. Dengan semakin muftakhirnya sebuah sistem, maka sumber daya manusianya pun bakal semakin sedikit, semakin flat. Kalau semakin flat ya berarti semakin efisien, dia bisa memangkas banyak biaya. Nah, SDM itu terbagi menjadi dua hal. Ada SDM informasi, ada SDM yang operasional. SDM informasi berarti dia merupakan orang-orang yang terlibat dalam sistem informasi, benar-benar terlibat. Bagaimana dia merancang sebuah sistem, bagaimana dia mengoperasikan sebuah sistem, dari mulai input, proses, output, hingga dia mengevaluasi sistem tersebut. Apakah sistemnya ini menghasilkan informasi yang relevan, dapat dipercayakah, atau tidak. Nah,
itulah orang di bagian SDM-nya. Biasanya orang-orang di bagian SDM itu merupakan brainware. Bisa jadi nih ada satu orang dia hanya berada di bagian pengoperasian aja tuh. Misalnya orang-orang yang di balik komputer yang input data-data atau material dari komputer. Yang merancang biasanya sistem analis, atau misalnya sistem designer yang bagian merancang. Evaluasi ya biasanya sistem auditor. Atau bisa jadi itu ada satu orang dia menangkap bagian merancang dan juga bagian evaluasi. Tapi biasanya orang tersebut berada di level internal. Misalnya di bagian internal kontrolnya, internal auditornya. Nah, yang berikutnya adalah SDM operasional. SDM operasional itu inti utamanya, yaitu dipisahkan dengan SDM informasi karena dia berhubungan langsung dan aktif dengan proses produksi dan distribusi produk. Bagaimana dia menghubungkan, dia bisa menghasilkan dari raw material yang ada menjadi sebuah produk, bisa produk fisik maupun jasa. Nah, orang-orang yang berada di sini itu merupakan bagian daripada SDM operasional. Oke. Berikutnya adalah budaya perusahaan. Jadi budaya perusahaan itu adalah yakni semua organisasi memiliki asumsi yang tidak dapat diperdebatkan lagi oleh anggotanya yang menentukan tujuan dan produknya. Misalnya, tujuan mahasiswa buat apa sih di kuliah? Ya buat aja dong, masa buat main-main. Atau kuliah itu pasti mengikuti jadwal teratur. Ya mungkin ada kuliah yang kadang jadwalnya hari Senin, minggu depan hari Selasa, minggu depannya hari Rabu, tidak ada jadwal yang fix. Kalaupun di Senin, Selasa, Rabu atau pindah-pindah, ada jadwalnya, ada tertulis secara prosedural. Nah, itu merupakan asumsi-asumsi yang fundamental dan kadang tertulis maupun tidak tertulis dan tidak bisa didebatkan lagi oleh anggota-anggota lainnya. Dan terkadang budaya perusahaan ini dapat mempengaruhi bagaimana bentuk daripada sistem informasi. Sistem informasi seperti apa? Itu tergantung daripada budayanya. Jika budaya desentralisasi, maka sistem informasinya pun harus memiliki database yang banyak. Jika sistem informasi sentralisasi, itu berarti si pengambilan keputusan pun sentralis, terpusat, tergantung. Nah, berikutnya adalah aset. Aset itu dapat didefinisikan secara berbeda. Ada yang berkata bahwa aset itu merupakan kekayaan perusahaan yang berbentuk fisik. Adapun juga yang berkata juga bahwa aset itu dapat juga sebagai sesuatu yang tidak terlihat, seperti hak paten maupun metode. Dan inti utamanya, semua hal ini mempengaruhi terhadap daripada organisasi itu sendiri. Bagaimana dia bisa berjalan atau bagaimana dia bisa beroperasi. Berikutnya adalah pengaruh. Jadi pengaruh itu dapat didefinisikan sebagai adanya interaksi yang terjadi secara terus-menerus antar lingkungan dan organisasi. Bisa jadi organisasi itu terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya, saking banyaknya informasi masuk ke sebuah sistem informasi internal, maka si perusahaan ini akan mengikuti tren yang ada. Tapi seorang perusahaan atau sebuah organisasi dapat mempengaruhi eksternal dengan jika dia bekerja sama dengan organisasi lainnya. Dia membentuk sebuah kumpulan, dia menghasilkan satu produk yang dapat merubah lingkungan sekitar. Misal, dulu kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya HP kita itu bakal lebih menggunakan Android. Tapi karena banyak perusahaan-perusahaan lainnya, dia itu menggunakan Android, misalnya Samsung, Lenovo, Asus, atau misalnya dulu Toshiba dia pernah ngeluarin juga. Nah, karena hal tersebut, lingkungan itu kita beranggapan bahwa sebetulnya HP yang bagus adalah HP Android. iPhone masuk juga tuh. HP yang bagus pun adalah HP yang iPhone. Nah, oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke proses bisnis. Oke, kalau nggak ada, saya... Benar, ini? Enggak, dari saya belum ada, Pak. Oh, oke. Saya tadi buka itu karena mau bertanya. Ya, ngomong-ngomong Pak, suaranya agak saya pelan dikit. Benar-benar gak enak tenggorokan saya. Iya, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas, langsung aja tanya aja. Oke. Oke, kita masuk ke proses bisnis. Jadi, proses bisnis itu adalah tulang punggungnya dari sebuah perusahaan. Jika tidak ada proses bisnis, maka perusahaan ini pun tidak akan bisa berjalan. Nggak ada panduannya, tidak ada sesuatu yang reguler dilakukan. Biasanya kan proses bisnis bisa kita
bisa kita uraikan menjadi misal kultur atau misalnya prosedur dan juga rutinitas. Kalau transaction processing system, inti utamanya adalah sistem atau cycle atau siklus yang menangkap seluruh hasil dari proses bisnis ini. Nah, secara pendahuluan, sistem informasi akuntansi yang efektif itu dapat menangkap dan mengintegrasikan informasi-informasi dari berbagai sumber dan tipe. Nah, jika informasinya tidak bisa ditangkap secara efektif, berarti ada informasi yang hilang, ada yang tidak lengkap. Oke, ini gimana cara menghapusnya? Oke. Nah, interaksinya terdapat hubungan antara internal dan eksternal. Nah, interaksi ini bisa terjadi dalam dua jalan nih. Kemudian sebaliknya adalah informasi akuntansi, dia menginginkan sebuah informasi pada pihak internal untuk pengambilan keputusan. Pihak internal menginginkan data dia pada sistem informasi akuntansi yang menjadi sebuah informasi yang dia bisa gunakan kepada pihak eksternal. Misalnya, saya di bidang revenue menginginkan banyak penjualan bersama dengan siapa aja yang membayar pajak-pajaknya. Nah, informasi-informasi ini direkam oleh accounting information system dan dijadikan sebuah report untuk memberitahukan bahwa sebetulnya perusahaan IT patut bayar pajak loh ke pihak regulatornya. Nah, itu mengenai interaksinya. Kemudian, jadi dalam sebuah siklus bisnis terdapat beberapa definitif. Pertama itu transaksi, ialah persetujuan antara dua entitas untuk bertukar jasa dan barang. Apapun, bisa dengan penjualan barang ke konsumen, atau kita menyetujui bahwa terjadi depresiasi alatnya ini, dia tidak akan bertahan lama, dia hanya bisa bertahan dan beroperasi selama misalnya 5 bulan, atau misalnya 6 bulan, tergantung di sini. Dan inti utamanya, transaksi ini tetap dia dapat didefinisikan secara ekonomi atau secara moneter. Sama halnya dengan transaksi finansial, yaitu bisa diukur dengan bidang moneternya. Kemudian, siklus bisnis itu merupakan proses yang dimulai dengan perekaman data transaksi dan diakhiri dengan keluaran informasi. Inputnya adalah transaksi, maka keluarannya adalah informasi. Atau dalam buku Rumni, mungkin ada sebagian rekan di sini kan ngambil dari buku Rumni buat menulis tentang siklus transaksi. Dia menggunakan give dan get. Saya memberikan apa dan saya akan mendapatkan apa. Nah, revenue cycle, give-nya apa, dari get-nya apa. Misalnya dia memberikan produk, mendapatkan barang, mendapatkan uang. Expenditure, dia memberikan uang, mendapatkan produk. Production cycle, dia memberikan apa, mendapatkan produk akhir. Human resource, dia memberikan uang, mendapatkan tenaga manusia. Financing cycle, memberikan uang, mendapatkan uang. Jadi kita akan bahas ini satu-satu. Oke. Revenue cycle, inti utamanya adalah dia bagaimana bisa menghasilkan uang, get cash, dengan memberikan barang atau jasa. Dan hal ini contohnya bisa dengan menjawab permintaan konsumen, kita memasukkan permintaan di sebuah accounting information system, transaction processing cycle, lalu dicek inventory-nya apakah ada atau tidak, perlu dikirim, lalu dipilih bahwa nanti packing atau dikirim. Lalu perusahaan ini atau bagian siklus ini mendapatkan uang ataupun yang kedepannya akan menjadi uang. Kayak misalnya receivable akan mendapatkan uang. Nah, berikutnya ada expenditure cycle. Expenditure cycle itu adalah set of business and related information processing operation associated with the purchase of and payment for goods and service. Nah, biasanya siklus yang paling sering dibahas oleh transaction processing cycle ini ada 3. Dia adalah production, yang dia kedua adalah expenditure, dan yang ketiga adalah revenue. Nah, expenditure dia dengan production cycle saling berpengaruh. Nah, production cycle dia meminta raw material pada expenditure. Expenditure membelikannya dan meminta pada production cycle. Di sini terjadi hubungan antara siklus expenditure dengan production. Dan dalam bidang expenditure, yaitu memberikan uang
untuk mendapatkan barang. Bisa barang untuk produksi maupun barang untuk operasional perusahaan. Berikutnya ada production cycle. Production cycle itu bagaimana kita memproses sebuah raw material menjadi sebuah barang jadi. Sama halnya kita merubah data menjadi sebuah informasi. Itu merupakan production cycle. Contoh-contohnya, kita mendesain tuh, merencanakan produk. Mulai dari spesifikasinya, kita merencanakan raw materialnya apa aja, kita merencanakan prosedurnya. Nah, itu berada di dalam desain ini. Jadi kita memintakan raw materialnya ini ke bidang expenditure. Tolong beliin dong barangnya, biasanya dalam bentuk format memo, misalnya material acquisition, tolong beliin dong. Itu diproduksi manufaktur, di mana dalam kita memproses ini akan menghasilkan sebuah laporan manajerial. Kita memberitahukan kepada manajemen bahwa ternyata kita telah memproduksi barang sebanyak 5.000 dengan inputnya sebanyak 3.000. Nah, biasanya sebuah perusahaan atau organisasi berusaha untuk meminimumkan inputnya, tapi dia mendapatkan output yang sebanyak-banyaknya. Itu sudah sebagai hal yang lumrah dan umum, termasuk juga di production cycle. Oleh karena itu, laporan manajerial, dia itu mendapatkan informasi, dia memberikan informasi tersebut salah satunya pada pihak manajemen. Nah, berikutnya ada human resource cycle. Jadi, human resource itu atau HR, yaitu inti utamanya bagaimana menyiapkan orang untuk mengoperasikan keseluruhan siklus. Dia di-hire tuh. Lalu dia disiapkan. Biasanya ada pegawai yang belum bisa melakukan apapun. Dia benar-benar fresh. Di training dulu sebelumnya, agar bisa menjalankan sistem yang ada. Kalau dikompensasi, atau diberi gaji, evaluasi, apakah dia dipromosikan, atau diterminasi. Tergantung daripada evaluasi yang dilakukan oleh human resource HR. Jadi, dalam proses human resource cycle ini, dia memberikan uang berupa kompensasi, kemudian dia mengeluarkan uang untuk hire dan training, agar dia mendapatkan labor yang berkualitas untuk proses produksi atau proses operasional. Nah, the production cycle dan financing cycle. Nah, di financing cycle ini, inti utamanya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan uang atau kita memberikan uang untuk mendapatkan uang. Nah, financing cycle beda dengan revenue cycle. Revenue cycle dia give product, give get cash. Financing cycle give cash, get cash. Nah, give cash-nya adalah dalam bentuk kita membayar dividen atau bunga. Get cash-nya kita mendapatkan dana eksternal berupa peminjaman atau dari penjualan saham. Dan biasanya di financing cycle itu melakukan namanya forecasting. Selama satu periode produksi, kita butuh dana berapa sih? Apakah mencukupi dari dana yang internal saja atau membutuhkan dana dari eksternal? Itu berada di ranahnya financing cycle. Dan setiap transaksi-transaksi ini berhubungan satu sama lain dan pasti berhubungan dengan general ledger (GLRS). Nah, general ledger dan reporting system ini tujuannya mengolah informasi yang sebelumnya ada dari seluruh transaksi dijadikan sebuah informasi bagi si manajemen. Nah, informasi bagi manajemennya ini dilihat sebagai data dan dia menghasilkan sebuah keputusan yang berpengaruh terhadap sebuah organisasi besar. Itu. Nah, ini contoh daripada penggambarannya. Jadi, setiap daripada cycle-cycles ini, dia mengirimkan sebuah data. Tapi cycle dia mengirimkan data penjualan, human resource dia mengirimkan seberapa banyak jumlah orang yang dia hire, di training, dan dia yang keluarkannya. Financial cycle dia memberitahukan berapa banyak uang yang diterimanya, berapa uang yang dia keluarkan untuk dividen dan bunga, expenditure dia mengirimkan seberapa sering dia membeli barang, dan berapa uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang tersebut. Itu production cycle, dia memberitahu bagaimana stok yang terkini. Dan semua itu diproses menjadi sebuah informasi. Dan kita bayangkan, jika kita melakukan ini untuk perusahaan besar, tapi prosesnya manual, pasti kan kewalahan. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan sebuah sistem yang berkomputerisasi. Misalnya dengan transaction processing cycle, kita itu bisa melakukan pencatatannya ini dengan jauh lebih rapi dan lebih bisa kita tata. Jadi kita bisa nyimpan dengan benar, kita bisa menarik data pun dengan benar pula. Karena itu terdapat komputerisasi siklus bisnis.
Jadi terdapat beberapa kasus bahwa sekarang itu kita banyak membeli software akuntansi. Tujuannya buat apa sih? Ya bisa mendukung siklus bisnis dan CFLR. Jadi, tapi ada satu dilema bahwa jika kita membeli sebuah software, ada kemungkinan itu tidak sesuai dengan proses bisnis kita. Bagaimana kita menilai sebuah proses, bagaimana proses tersebut berjalan, bagaimana dokumentasi ini direkam seperti apa sih formatnya, bisa jadi itu berbeda. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, tidak semua modul itu dibutuhkan oleh organisasi. Bisa jadi hanya modul untuk pencatatan saja. Dia tidak membutuhkan modul untuk menghitung inventory, misalnya. Nah, ada kemungkinan juga perusahaannya ini menggunakan lebih daripada modul yang ada. Misalnya ada 5 modul nih, dan nambah modul lainnya yang lebih perinci. Dia modifikasi ke modulnya. Dan sebetulnya yang namanya software, jika kita membahas secara SDLC, itu bisa jadi software ini adalah software modifikasi. Software yang bukan software yang pabrikan, seperti spreadsheet atau misalnya word processing. Dia merupakan software yang harus kita nilai dulu permasalahannya, lalu kita pilih opsi-opsi solusinya, lalu jadikan sebuah hasil akhir, yakni software. Dan biasanya karena hal tersebut terjadi siklus bisnis di internal itu berbeda antar organisasi. Karena ya nggak mungkin kita memaksakan sistem informasi di Unpad kita pakai misalnya di ITB, atau misalnya sistem informasi di ITB kita paksa pakai di Unpad. Walaupun ingin digabungkan, ya berarti membutuhkan sebuah sistem utama yang bisa mengkonversi format-format keluarannya. Karena bisa jadi tuh sistem informasi yang ada di kita, perusahaan A itu beda keluarannya. Begitu pun dengan yang di B, beda keluarannya. Oke. Nah, kita masuk ke transaction processing cycle atau transaction processing system. Yang inti utamanya dia merekam setiap transaksi yang ada. Dan untuk mengetahui tersebut, kita harus mengetahui detail-detailnya, apa aja sih komponen-komponennya. Nah, transaction processing atau data processing cycle, inti utamanya adalah siklus yang didefinisikan operasional data hingga menjadi sebuah informasi yang benar-benar relevan. Intinya dia merubah data-data yang berbentuk menyebar menjadi sebuah informasi, intinya sama seperti SIA. Dan intinya akuntan dengan SIA ini mempengaruhi siklus data processing cycle dengan menjawab bagaimana sih data itu diinput dan disimpan, bagaimana kita menyimpan datanya dalam bentuk file kah, atau dalam bentuk elektronik kah, atau misalnya kita ganti formatnya, itu tergantung daripada akuntan dan penilaiannya. Yang berikutnya adalah siapa saja yang mengaksesnya, seperti yang tidak kita bahas sebagai seorang informasi yang berkualitas, kita harus ada relevansi. Jika informasi tidak relevan bagi pengguna, ya berarti ada kesalahan daripada siapa yang bisa mengaksesnya. Kita salah, kita informasi yang detail dikirimkan ke middle manajemen, ya mungkin itu salah. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana data tersebut diorganisir, dan ini yang paling menarik. Kita bisa aja menyimpan seluruh data dengan sembarangan terkait data warehouse, tapi pada saat kita penarikannya, kita harus memiliki kemampuan atau skill lebih untuk menariknya. Misalnya kita harus bisa mining data. Nah, itu kan sesuatu yang berbeda dengan yang kita pelajari sekarang. Nah, berikutnya. Jadi dalam sebuah data processing, kita bisa jadi menggunakan secara manual atau computer based. Kalau manual ya berarti kita hanya membutuhkan buku saja, buku besar, jurnal, yang semuanya intinya dalam fisik. Tapi jika kita ada perusahaan yang lebih besar, ya berarti kita harus memiliki sebuah komputer yang menyimpan seluruh data ini secara elektronik. Kenapa? Ya inti utamanya karena kita ingin mengejar efisiensi dan efektivitas. Jika kita memaksakan sistem manual di perusahaan besar, ada kemungkinan besar pekerjaan kita tidak akan efektif. Waktu kita akan tersita banyak untuk menulis. Nah, tapi kalau misalnya sebuah perusahaan besar ini dia menggunakan komputer di mana dia bisa merekam transaksi secara otomatis, maka pekerjaan mereka akan efektif dan efisien. Tapi tergantung apakah cost benefitnya sesuai atau tidak. Nah, secara siklus atau secara cycle atau secara grafiknya, sebetulnya prosesnya sederhana. Kita input data, kita proses, kita jadikan output, tapi seluruh pekerjaan ini
kita simpan dalam sebuah data storage atau database. Nah, data input itu apa? Data input itu adalah tahapan pertama untuk menangkap data transaksi menjadi raw material bagi sistem informasi. Jadi, dalam TPC atau TPS, sebetulnya raw materialnya itu adalah transaksi finansial. Nah, jika ada aktivitas bisnis, dia pasti menghasilkan sebuah transaksi finansial dan dia akan menghasilkan sebuah data finansial. Dan ini akan langsung direkam oleh data input. Tapi apa yang direkamnya adalah pertama, peristiwa yang terjadi apa sih? Kemudian kedua, sumber dayanya apa yang terpengaruhi? Sama yang ketiga adalah siapa yang berpartisipasi dalam proses tersebut, siapa yang menerima uang, siapa yang memberikan uang. Itu dicatat dan dikoleksi dalam fase data input. Nah, dalam data input ini terdapat beberapa subtahapan. Pertama itu kita pengoleksian data atau aktivitas bisnis melalui source dokumen. Jadi source dokumen itu merupakan dokumen yang berbentuk fisik, kita rekam atau kita print, lalu kita catat dalam elektronik. Nah, data input terdapat subtahapan tersebut. Jadi walaupun kita berbasis elektronik, mau nggak mau kita tetap harus mengeluarkan data dokumen-dokumen yang berbentuk fisik, seperti source dokumen ini. Kemudian yang kedua adalah proses memastikan akurasi dan kelengkapan data. Jadi ada kemungkinan data yang kita kirim itu atau kita catat itu tidak akurat, tidak lengkap. Dan hal ini perlu disiapkan dan kita pastikan menggunakan sistem informasi. Dan yang terakhir adalah kita memastikan bahwa seluruh kebijakan perusahaan dipatuhi ketika input data. Itu tidak mungkin membayar pembelian mobil atau kita tidak mungkin Tesla memberikan mobilnya ke kita kalau kita belum membayar bill-nya. Sederhana seperti itu. Dan jika itu terjadi, Tesla tidak akan mencatat pembelian ini gitu, karena kita belum bayar dan barang belum diterima. Nah, inti utamanya subtahapan-tahapan ini tujuannya agar si data dan informasinya ditangkap secara efisien, efektif, dan akurat. Itu doang inti utamanya dari data input. Intinya harus efisien, efektif, dan akurat. Ya, ini mulu. Nah, berikutnya ada data input. Koleksi data dengan source dokumen. Jadi subtahapan pertamanya. Jadi source dokumen itu selalu hadir di awal transaksi dan pasti disebabkan oleh peristiwa ekonomi. Sedangkan produk dokumen adalah hasil pemrosesan source dokumen ini. Sedangkan turnaround dokumen itu adalah ya sebetulnya kayak set efeknya kalau misalnya kita mengirimkan barang dan mengirimkan source dokumen atau misalnya mengirimkan bill produk dokumen kepada sistem lain dan sistem lain mengirimkan dokumen lain ke kita. Nah, dokumen yang inilah merupakan turnaround dokumen. Nah, maupun source dokumen, produk dokumen atau turnaround dokumen harus memiliki aturannya. Pertama, form-form yang di sini, atribut-atributnya itu harus sama dengan tampilan inputnya. Tampilan inputnya itu dalam komputer harus sama dengan dokumen yang akan diinputnya. Gak mungkin kita di source dokumen yang kita terima, dia itu tidak menyertakan tanggal, tapi di komputernya tidak menyertakan kolom tanggal. Jadi ya cuma input material aja, yang nggak input tanggalnya berapa. Dan itu ya jadi kegagalan dalam pengambilan sebuah informasi. Nah, berikutnya ini contohnya daripada koleksi data. Nah, ini kalau misalnya kita di sini nih, dalam fase ini itu merupakan source dokumen. Dia mengoleksi data-data, misalnya customer order, dijadikan sales order. Nah, bill yang berasal dari sales system ini, dia itu merupakan produk dokumen yang berasal daripada sebuah sistem sales. Nah, sedangkan remittance advance setelah dibayar oleh konsumen itu merupakan turnaround dokumen bagi sistem lainnya, cash receipt. Jadi, kalau saya ulang lagi ya, sales order itu bukan source dokumen karena dia berasal daripada luar. Dan yang membeli nih ya kita simpan, itu source dokumen kita. Produk dokumen adalah dokumen yang berasal daripada sistem internal kita. Yang berasal dari source dokumen diolah menjadi bill dan remittance advice. Nah, remittance advice yang sudah dibayar oleh konsumen berupa jawaban
kita udah bayar barang ini loh. Nah, itu menjadi terkenal dokumen, di mana menjadi sumber dokumen bagi sistem kita. Oke. Yang berikutnya adalah kita memastikan akurasi kelengkapan data. Caranya gimana sih? Sederhana. Kita bisa dengan otomasi source dokumen, inputnya itu tidak manual, misalnya dengan kita menggunakan barcode, itu otomasi. Kemudian kita melakukan pembuatan prosedur, pengelompokan instruksi-instruksinya ini. Kalau misal kita memasukkan data, kalau kita memasukkan data, prosedur seperti ini loh. Atau kita menggunakan checkbox atau pull down menu. Nah, ini yang paling sering dalam sebuah kasus. Kalau kita misalnya memasukkan jurnal di Excel nih misalnya, ya itu kita nggak mungkin mencatat atau menulis. Kita udah siapkan aktivitas-aktivitasnya. Ini teh account payable kah, account receivable kah, atau revenue. Nah, biasanya itu berada di pull down menu. Dan biasanya untuk memastikan datanya ini lengkap dan akurat, kita membuat sebuah print number atau sequential number. Jadi biasa di ujung pojok sini ada nomor nih atau kode bahwa ini teh dokumen. Misalnya D1, berarti ini dokumen nomor 1. Kalau misalnya kita buat dokumen berikutnya yang sama, sebetulnya D2. Kalau misalnya bahasanya kayak kopnya gitu. Nah, semua hal ini tujuannya agar data yang kita rekam itu memiliki kualitas yang akurat dan lengkap. Source data automation ya biar datanya lebih akurat karena dilakukan oleh mesin, oleh manusia yang ada kemungkinan error yang tinggi. Oke, yang berikutnya kepatuhan atas kebijakan. Jadi tahapan ini lebih memastikan agar kebijakan perusahaan telah dipatuhi sebelum perekaman dan penyimpanan data. Misalnya tadi saya bilang, Tesla itu tidak akan menjual mobilnya kepada konsumen yang belum bayar DP berdasarkan customer bill-nya. Kalau udah ada customer bill tapi belum bayar DP ya dia akan catat lah karena belum patuh pada kebijakan perusahaan. Ini contoh daripada source dokumen. Misal, kalau kita menerima customer order, berarti sales order. Kalau kita mengirimkan barang, itu bill of lading. Biasanya kalau bill of lading itu dibarengkan dengan bill. Kita ngirim barang, kita ngirim barangnya dan kita ngirim tagihannya. Kalau misalnya barangnya itu langsung dikirim oleh kurir kita. Oke, ini contoh dokumennya daripada invoice. Nah, kalau kita lihat di sini, invoice-nya itu kan ada yang namanya sequential number-nya, ada tanggal saya mengfixkan, lalu ada tanggalnya. Intinya pada saat saya menyimpan ini ke sebuah sistem, formatnya itu tidak sama. Ada atribut ini, ada atribut deskripsi, ada atribut kuantitas, ada atribut unitnya apa, sama harganya. Nah, itu yang jadi dimasukkan oleh sebuah komputer. Harus sama persis. Nah, berikutnya data storage. Jadi kalau data storage, inti utamanya bagaimana kita menyimpan sebuah data. Bisa berbentuk komputer, ataupun kita yang paling sederhana, ini jurnal dan buku besar. Itu salah satu daripada data storage bagi sistem informasi akuntansi yang bersifat manual. Nah, jadi saya akan bahas informasi overload. Untuk memastikan sebuah transaction processing cycle berjalan, organisasi wajib memiliki cara penyimpanan dan pengakses datanya. Jika tidak ada cara penyimpanan dan nggak ada cara buat mengakses data, apalagi dia tidak punya penyimpanan data, maka kita akan kesulitan nih bakal saat tracking sama tracing. Misalnya nih, saya meminta rekan saya tolong carikan penjualan dari mulai bulan Januari hingga bulan Februari 2020. Tapi karena penyimpanannya berantakan, tidak ditata tidak ada print number-nya atau tidak dicatat dalam file-filenya, maka si rekan saya ini akan kesusahan untuk tracking, dan hal itu menyebabkan pemborosan pada waktu yang berakibat langsung pada pemborosan biaya. Jadi kita memperkerjakan orang, tapi nggak dapat hasilnya gitu, hasil si data tersebut. Nah, istilah-istilahnya ini akan kita bahas di slide berikutnya. Ledger. Nah, ini mungkin akan singkat-singkat aja. Jadi ledgers adalah file yang digunakan untuk menyimpan akumulasi informasi sumber daya dan agennya. Atau a ledger is a book of account that reflect the financial effect of the firm transaction after they are posted from the various journal. Nah, misalnya nih, kita kalau sekarang ini kita tahu ada yang namanya general ledger, ada subsidiary ledger. Kalau misalnya saya nggak tahu kalau misalnya sekarang kurikulumnya sama atau beda. Tapi kalau di zaman saya mah, di semester 1-2, itu masih manual.
Saya pikir waktu saya kerja pun juga bakal manual, tulis. Ternyata lebih menggunakan komputer, dan komputernya bukan input, kita nulis sendiri enggak, tapi kita hanya menuliskan transaksi yang ada. Ini transaksinya, dia langsung otomatis terekam dalam sebuah GL, dalam sebuah ledger deh. Saya GL-nya GL buat GL buat penjualan ke apa-apa. Nah, journal ledger itu dia merangkumkan aktivitas untuk setiap akun. Nah, karena biasanya dalam sebuah sistem sederhana Excel, dia itu udah berbentuknya pull down. Biasanya kalau kita melihat satu pull down tertentu, akun tertentu, dia langsung mengeluarkan sebuah referensi, nomor referensinya. Nanti di GL-nya sendiri, dia otomatis ada nomor referensinya. Bahwa saya mengambil data dengan nomor referensi ini. Nah, kalau misalnya kita nanti ngomongin masalah pembuatan sistemnya, nomor referensi inilah yang menjadi kaitan antara catatan-catatan yang ada dengan journal ledger-nya. Lalu, ciri khasnya journal ledger itu dia menunjukkan balance awal dan akhir setelah perubahannya. Dia menyediakan setiap akun, misalnya GL account payable, account receivable, inventory, dan biasanya semakin besar perusahaan, maka akun-akun pun kalau lebih apa ya sebenarnya, lebih relatif banyak lah. Kalau misalnya semakin dikit mah perusahaan yang kecil mah ya berarti stagnan di situ-situ aja sebetulnya. Semakin besar ya berarti semakin banyak proses bisnis yang dilakukan, proses bisnis semakin banyak ya berarti semakin banyak harus kita direkam, semakin unik. Inti utamanya journal ledger itu untuk pelaporan finansial. Tapi kalau misalnya untuk dukung operasi bisnis secara harian day to day itu susah. Laporan finansial berarti ya memang dia meresumkan bahwa ternyata posisi sekarang penjualan kita sama sebulan lebih banyak ini. Tapi kalau misalnya saya nanya perusahaan mana sih yang paling banyak membeli barang kita, nah, itu akan beda cerita. Nah, itu baru masuk ke subsidiary, karena subsidiary itu lebih cukup detail akunnya, dan biasanya jika kita ingin melakukan pengendalian antara GL dan SL atau subsidiary ledger, itu bisa kita lakukan jumlah balance-nya. Seperti ini nih. Ini kan gambar sederhana nih. Tapi kalau misalnya pakai komputer atau pakai Excel, ini mah udah otomatis. Jadi kita nggak manually hitung-hitung, kita udah tinggal input aja, transaksi ada, ini langsung otomatis tersimpan dalam setiap account receivable, subsidiary ledger sama general ledger-nya. Itu langsung otomatis tersimpan semua. Dan hal ini menjadi sebuah pengendalian kita. Kalau misalnya dari subsidiary ledger dan general ledger jumlahnya berbeda, ya ada satu yang bermasalah. Misalnya tidak terekam tuh si salah satu catatannya, catatan transaksinya. Nah, berikutnya adalah coding teknik. Coding teknik ini ada sesuatu yang perlu kita temukan. Tidak hanya mengenai pemrograman, ini pun juga kita bisa bahas dari sisi akuntansi. Jadi, coding itu ialah cara kita membuat klasifikasi dan kelompok-kelompok item secara sistematis dan tepat. Jadi kita bisa, misalnya kalau kita buat COA, kita nggak serta-merta bebas membuatnya, tapi kita mengikuti jenisnya. Apa kita sequence code kah? Apa kita block code kah? Group code atau mnemonic? Atau misalnya dalam barcode kan ada di belakang ada tulisan-tulisannya dan huruf-hurufnya. Yang kita ngambil daripada mnemonic kah atau group code kah? Nah, hal ini dilakukan untuk mengefisiensikan jumlah atau mempermudah kita untuk melihat ini kalau cirinya seperti ini, maka dia merupakan barang apa. Misalnya dalam bentuk block codes. Consequence code biasanya untuk mengamankan sebuah dokumen. Saya akan bahas ini bisa dokumen. Nah, di sequence code berarti dia itu dari hitungan 1, 2, 3 beruntun sampai ke akhir. Kalau misalnya di AB1 sampai itu beruntun sampai AB selesai. Inti utamanya agar tidak ada duplikasi penomoran kode. Jika tidak ada duplikasi penomoran kode atau ada satu dokumen dengan dua kode yang berbeda, dia bisa meminimalisir risiko fraud. Yang paling sering ada seperti ini. Jika kita ada invoice, dia otomatis menyimpan nomor kodenya. Dia disimpan dalam satu database. Misalnya nomor 9, lalu ini nomor 10, disimpan lagi. Lalu itu nomor 11 disimpan lagi. Nah, tiba-tiba pada saat kita ingin mengecek sebulan kemudian, tidak ada nomor 11. Hanya ada nomor 9, tidak ada nomor 10, hanya ada nomor 9 dan nomor 11. Berarti ada
kesalahan pada saat penyimpanan data ini. Berarti database ini bisa dimanipulasi loh gitu. Jadi kita bisa mengetahui sisi fraud sama errornya yang terjadi. Itu salah satu contoh daripada sequence code. Biasanya sequence code itu otomatis dilakukan oleh sistem itu sendiri. Berikutnya ada block codes. Jadi block codes itu lebih ke bagaimana setiap kode-kode ini merepresentasikan sebuah wilayah. Misalnya nih, kalau misalnya kita melihat dari nomor asuransi kesehatan di Amerika, 001 sampai 003 di depannya, itu pasti New Hampshire. Sisanya saya nggak terlalu peduli. Atau misalnya 004, 007, ini pasti di kota Maine. Orang yang punya nomor kesehatan depannya ini, ya berarti dia berasal dari kota Maine. 008, 09 berarti Vermont. Nah, biasanya akibat dari penggunaan kode ini, pengguna dapat mengetahui tuh, bisa mengidentifikasi tipe, bahkan jenis model dari kode tersebut dari 3 nomor ini biasanya. Bisa 3, bisa 2, bisa nggak hanya angka doang, tergantung. Nah, berikutnya group codes. Group codes itu lebih penggabungan dari subgroup yang ada. Saya ngambil contoh NPM seorang. Di sini kan ada 120, 120, jadi digit pertama 2 dan 3 merupakan referensi dari fakultas. 345 merupakan program studi, 4678 angkatan masuk, dan 9, 10, 11 adalah nomor urut. Cuman ini saya bisa salah ya, kalau bisa salah ya nggak apa-apa. Saya hanya memberikan contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mendapatkan NPM seperti ini, saya mengetahui nih, oh kalau misalnya saya lihat NPM ini ada KPM nih jatuh, misalnya di jembatan cincin, dia teh angkat 120, 620, 160, oh berarti ini teh punya fakultas ekonomi, anaknya punya fakultas ekonomi, program studinya magister, dan dia angkatan masuknya tahun angkatan masuk bisa 2016 nih misalnya. Nah, tinggal cari aja di fakultas dia. Itu salah satu penggunaan daripada group codes ini. Nah, kemudian ada yang sebutnya mnemonic code. Nah, ini kalau misalnya ngomongin mnemonic, jadi ingat salah satu filmnya Keanu Reeves. Film lama lagi. Nah, intinya mnemonic code itu dia menggunakan gabungan antara huruf dan angka untuk bisa merepresentasi atau mengidentifikasi item. Misalnya nih dalam satu kasus saya menggunakan PI 120 PL01. Jika saya buat aturannya dalam buat SOP, PI itu untuk padi inbreeder, 120 untuk umur tanamnya, umur tanam si padi itu sendiri. PL untuk bulan, para PR. 01 ada jenis fokus padi. Ini jenis keberapa sih? Jika saya memberikan ini kepada tekanan saya tahu, oh berarti ini beras yang ini loh. Saya simpan untuk di lemari 1. Kalau misalnya lemari 2 beda lagi. Seperti itu. Nah, ini ada satu bentuk daripada implementasi kode. Dia merupakan chart of account. Jadi intinya chart of account itu merupakan daftar kode dan atau nomor untuk setiap akun general ledger. Tujuannya apa ya? Buat mempermudah klasifikasi dan identifikasi, dan paling sering untuk input data. Jika lihat ini kan ada di kode akunnya. Ya kalau misalnya dia ada kas dan setara kas, jadi dia berapa satu berikutnya dia langsung muncul nih 2 digit berikutnya apa, 3 digit berikutnya apa. Ini yang saya maksud sebelumnya. Bahwa jika hanya dengan mengambil kode akunnya saja, saya bisa mengetahui oh ini teh merupakan peristiwa atau misalnya angka dari kegiatan kas dan setara kas, misalnya seperti itu. Nah, kita nanti bahas mengenai jurnal special journal dan general journal. General journal itu ada jurnal yang digunakan untuk merekam transaksi tidak rutin seperti loan payment. Nama kita melakukan adjustment di akhir tahun misalnya, atau kita salah input, kita lakukan adjustment lagi. Atau kita melakukan specialized journal. Ini jurnal-jurnal yang merekam transaksi rutin. Kayak penjurnalan, dia punya angka itu. Kemudian ada yang juga pusat audit trail, itu sama halnya dengan kita melakukan tracing. Kalau audit trail, inti utamanya dia adalah bagaimana menelusuri sebuah transaksi melalui sistem pemrosesan data di mana titik awal dan akhir bisa kita ketahui bisa jadi point of origin-nya mana, final output-nya mana. Misalnya nih, kita tahu ada sebuah angka misalnya 120. Ini merupakan penjualan 120 sama bulan 1 hingga bulan 3. Kita pengen tracking nih
ini benar nggak sih? Ya udah kita tinggal tracking aja daripada invoice-nya. Ini invoice 1, invoice 2, ini invoice 3. Ini final output-nya, ini adalah point of origin-nya. Jika ada salah satu yang miss, ada angkanya 20, atau ada dokumen yang tersedia tapi jumlahnya tadi dihitung mengacu 20, berarti terjadi yang namanya fraud di sana. Bisa jadi apapun. Tapi audit trail ini dapat dilakukan jika dokumentasinya ini merekam transaksi dari awal hingga akhir, atau dia ada dokumentasi yang kuat. Jika dokumentasi tidak kuat, ya kita tidak bisa melakukan audit trail. Misal, saya ketemu dengan salah satu rekan saya di KP. Dia pernah cerita, dia pernah mengaudit sebuah lembaga pemerintah di level daerah, desa. Lalu dia bilang, saya nggak bisa melakukan audit trail ke dia. Kenapa? Karena dia itu tidak memiliki dokumentasi lengkap. Lihatnya transaksinya asal rekam aja, tidak ada dokumen-dokumennya. Nah, itu mengenai audit trail. Oke, jadi yang tadi kita bahas dari mulai jurnal, kemudian kita kenal ledger, kemudian kode-kodean, itu lebih ke bagaimana penyimpanan data secara general atau umumnya. Manual pun juga kayak gitu loh. Tapi kalau misalnya sudah computer based, juga bisa melakukan hal demikian, tapi ada beberapa tambahan atau konsep-konsep tambahannya. Nah, computer based storage konsep itu lebih utamanya adalah kita membahas tentang entitas. Entitas itu apa sih sebetulnya? Nah, entitas itu merupakan segala hal yang atau entities, something about which information is stored. Nah, biasanya dalam entitas itu dia memiliki atribut, dia memiliki field, dia memiliki record, sama data value. Misal, entitas mahasiswa itu adalah mahasiswa adalah sebuah entitas bagi sistem informasi mahasiswa. Oleh karena itu dia pasti memiliki atribut. Atributnya apa aja sih? Apakah atribut NPM saja kah? Atau misalnya butuh nama mahasiswa kah? Atau ada butuh NPM, mahasiswa, nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Fieldnya apa? Mana sih ruangan buat penyimpanannya? Lalu recordnya apa? Dan data value-nya apa? Nah, atau misalnya Liverpool sebagai entitas dalam European Champions League nanti. Nah, jadi ada atributnya, misalnya nama stadionnya apa, kemudian nama pelatihnya siapa aja pemain-pemainnya. Itu atributnya daripada entitas Liverpool. Nah, berikutnya, ini contoh daripada konsep di database. Jadi kalau kita lihat di sini, ada yang disebut atribut. Ini customer number, name, address, credit limit, and balance. Ini merupakan atribut. Ini atribut-atributnya. Tapi, jika kita telah mengisi sebuah angka, nah, ini yang kita sebut dengan record. 1928335 sekian, 56 sekian, dia merupakan record untuk atribut customer number. Field-nya adalah ketika kita, ini masih kosong. Kalau masih kosong, itu masih field, sesuatu yang akan kita isi. Data value, dan persimpangannya. Ini akan saya bahas nih. Jadi atribut itu inti utamanya adalah characteristic of interest with respect to the entity, atau dapat didefinisikan sebagai properties atau karakteristik dari sebuah entitas yang disimpan dalam database. Misal, atribut daripada SIM atau entitas mahasiswa adalah NPM, nomor handphone, nama alamat. Itu masih karakteristiknya. Mahasiswa yang benar, dia punya NPM. Itu adalah misalnya current key-nya. Nomor handphone, alamat, dan namanya adalah si key-nya. Nah, ini contoh dari field. Jadi kalau field itu dia masih kosong. Dia ada ruangan yang nanti akan diisi oleh data atau nilai. Biasanya kalau student ID field ada ruang di mana data NPM sudah diinputkan di student ID. Kalau record setelah diisi, berarti ada NPM 1, 120, 620, 114, 17, 01. Nah, ini merupakan record. Setelah diisi fieldnya oleh sebuah data, itu merupakan record. Jadi kalau field masih kosong, kalau record ya udah diisi. Nah, kalau data value ada persimpangannya. Dari garis merah ini kita mengetahui bahwa ada seorang mahasiswa bernama Rizky. Dia itu memiliki nomor telepon sekian dan dia tinggal di Solo. Beda kalau misalnya tadi kita ngebahas student ID aja. Kalau kita misalnya narik data ini doang, ya kita cuma hanya mengetahui ternyata ada tiga NPM loh. Oh ini NPM-nya lengkap semua loh, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kita hanya mendapatkan atribut doang, berarti kita harus mengisikan atribut nama
baru kita isi dengan nama-namanya. Kalau misalnya udah seperti ini, ya berarti kita mengetahui secara spesifik ini teh milik siapa, record ini teh. Oke. Berikut adalah file. Nah, file itu adalah keseluruhan datanya. Jadi file itu adalah grup yang berisi kumpulan record di mana terbagi menjadi master file sama transaction file. Master file adalah bagaimana data-data yang sudah ada disimpan secara permanen dan hanya berubah secara periodikal saja, tidak setiap hari berubah. Kalau transaction ya berarti dia disimpan dalam waktu tertentu, misalnya data keuangan atau transaction file untuk laporan keuangan atau laporan untuk pembuat keuangan, ya itu hanya disimpan dalam one year fiscal, atau misalnya bisa iya dalam 3 year fiscal, tapi dia ada periodenya. Kalau master file cenderung permanen dan hanya berubah secara periodik. Ini adalah bentuk file. Nah, master file ialah file yang menyimpan akumulasi informasi terkait entitas organisasi. Sehingga secara konseptual, master file itu mirip dengan ledger dalam accounting information system, di mana bersifat permanen dan perubahan terjadi terhadap file yang akibat transaksi baru. Misalnya nih, kalau master file di salah satu SCI itu adalah individual customer account balance. Ya, intinya dia tidak akan dihapus, sekalipun sudah 3 tahun dia bakal akumulasi. Oh, ini teh jumlah si pembelian dilakukan oleh konsumen ini segitu banyaknya. Nah, kalau di sini. Sedangkan kalau transaction file ialah file yang menyimpan records setiap transaksi individu, peristiwa ekonomi, dan transaksi bisnis yang terjadi selama periode fiskal. Jadi ada batasannya. Karena batasannya, berarti bisa jadi dia bakal dihapus atau misalnya bakal diperbaharui lah bahasanya, yang sifatnya temporary. Dan ini bisa berlangsung sama periode fiskal. Contohnya daily sales transaction file. Oke. Yang berikutnya ada database. Jadi setelah kita mengetahui mulai data-data yang ada, lalu menjadikan sebuah file. Nah, file-file ini jika dihubungkan satu sama lain, menjadikan sebuah database. Oleh karena itu, database itu sama seperti sistem, yaitu interrelated coordinated files. Kalau misalnya sistem interrelated and coordinated komponen. Nah, kalau misalnya di sini nih saya lihat, di sini saya memiliki file student, saya memiliki file class dan instruktur. Dari sini saya mengetahui, oh ini merupakan database perkuliahan, karena saya bisa mengetahui jika saya melihat class file, misalnya 01. Nah, di 01 ini dia dihubungkan dosennya misalnya namanya Veko, mahasiswanya ada 29. Nah, ketahui 29 ini siapa aja, 1, 2, 3. Dan biasanya dalam pembuatan database itu kita harus mulai membuat mana sih atribut utamanya, mana sih atribut yang akan dipindahkan atau direlasikan antara student file dengan class file dan instructor file, mana sih? Di situ bagian menarik daripada database manajemen sistem. Tapi nanti bahasnya nanti udah selesai kuliah sekarang. Nah, berikutnya data processing. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Cek. Saya pakai headset di sini bisi udah azan. Oh, belum, masih 12 menit lagi sampai. Oke, saya tidak ada, saya masuk ke data processing. Jadi data processing. Jadi kita udah panjang lebar nih di data input nih. Kita udah panjang lebar data storage. Kita tahu tuh secara manually kayak gimana, secara computer based kayak gimana. Kalau data input kita mengerti itu ada sub-sub tahapannya. Bagaimana cara inputnya ini pasti harus sama dengan yang terjadinya. Dia harus akurat, dia harus efisien dan efektif. Storage, penyimpanannya juga harus akurat juga dan efisien. Nggak mungkin kita memaksakan kita beli fasilitas Google Drive unlimited kalau kita hanya nyimpen misalnya transaksi Word aja gitu, pasti nggak akan relevan, kita tidak akan masuk tuh si benefit si costnya. Nah, kalau data processing ini kita bagaimana kita memproses sebuah data agar menjadi sebuah informasi. Oke. Data processing. Nah, terdapat 4 aktivitas utama dalam data processing ini. Atau singkat dengan itu, teknik mengkreasi, menyimpan, dan membuat data baru. Dia membaca atau mengambil dan melihat data yang sudah ada.
dia mengupdate data yang sudah tersimpan, dan dia menghapus creating, reading, updating, deleting. Nah, ini yang terjadi pada saat data processing. Kita bisa jadi kita menyimpan data baru, kita memproses data baru, atau kita menarik data yang sudah ada sebelumnya untuk kita jadikan mana sih pengennya, mana sih insight yang bisa kita dapat, atau kita memperbarui data yang ada, data penjualan nih kita update aja di file penjualan, atau kita hapus data. Misalnya ternyata sekarang supplier udah lagi bukan dia, kita hapus karena kita di blacklist, karena dia di blacklist. Nah, data updating. Ada beberapa cara dalam melakukan updating, batch processing, online real-time processing, dan online batch processing. Ini tergantung. Kalau batch processing, dari kata batch-nya aja berarti kita mengupdate sebuah data secara batch, kita simpan dulu, baru kita update ke sebuah sistem. Kalau online real-time processing, ya berarti apapun peristiwa yang terjadi, itu disimpan dalam sebuah komputer pada saat itu juga, real-time. Atau online batch processing, ya sama kayak tadi, kita disimpan dulu dalam sebuah komputer, lalu disimpan dalam temporary files, lalu diupdate ke sebuah jaringan. Seperti itu. Kita akan lihat gambarannya kayak gimana. Jadi kalau batch processing, itu adalah pengelompokan kumpulan source dokumen ke dalam satu batch dan dilakukan perhitungan akumulasinya. Nah, misalnya ini source dokumen penjualan nih, jadi itu untuk akumulasi sama kontrol berapa jumlahnya, ini berapa jumlahnya, ini berapa banyak. Lalu secara periodik data-data tersebut disimpan ke dalam sistem komputer dalam bentuk periodic files. Jadi misalnya ini ada sebuah source dokumen, diinput ke dalam sebuah komputer, lalu komputer menyimpannya dalam sebuah batch. Nanti secara periodik batch-batch ini diupload langsung ke satu jaringan komputer yang ada. Nah, hal ini menyebabkan bahwa sebetulnya informasi yang kita dapatkan ini bisa jadi telat karena ya ada waktu penyimpanannya dulu tuh. Oke. Sedangkan online real-time processing ya berarti dia langsung dari mulai dokumen yang ada langsung disimpan dalam sebuah sistem. Pada saat itu juga jadi tidak ada temporary files yang langsung disimpan dalam sebuah master files. Nah, berikutnya ada online batch. Ini sama halnya dengan batch processing, cuman yaitu disimpan secara secara virtual. Nah, ini gambarannya. Kalau online batch processing, jadi penyimpanan transaksinya langsung dalam sebuah komputer. Kalau disimpan dalam sebuah temporary files, baru diupdate sebuah master file. Dan biasanya seluruh aktivitas ini akan menghasilkan outputnya. Biasanya kayak kalau kita menyimpan sebuah otomatis download, Anda akan menyimpan informasi A, B, C, D, E, F, G ke database ini. Kayak kita isi Google Form, ya pasti biasanya kita mendapatkan email kiriman dari Google Form tersebut. Kalau batch processing ya, itu dari source dokumennya dikumpulkan menjadi satu, baru diinputkan, baru disimpan dalam sebuah database. Ini. Nah, online. Nah, kita bahas mengenai data structure, information outputnya. Jadi, information output itu merupakan fase terakhir. Sama seperti kuliah ini. Kuliah ini kan kuliah sesi terakhir buat hari ini. Jadi, information
Oke. Oh, tadi saya putus ya suaranya ya? Iya, Pak. Iya, sorry. Tadi limit internet saya udah capai. Oke. Sorry. Saya search lagi. Oke. Tadi kita udah bahas mengenai information outputnya. Jadi ada beberapa jenis tuh, ada dokumen, report, atau queries, yang tergantung kita mau bentuknya seperti apa. Nah, ini kami masih jalan ya, oke. Nah, information output berbentuk dokumen. Jadi dokumen are record of transaction or other commodity data. Dokumen yang dihasilkan aktivitas pemrosesan transaksi dikatakan sebagai operational dokumen. Tadi kita tes sebelumnya, jika kita ada sales order akan menghasilkan bill order. Nah, bill order ini itu merupakan operational dokumen itu sendiri. Si produk dokumen itu sebetulnya mah. Nah, contoh-contoh daripada dokumen ini misalnya, kalau kita di internal parties misalnya, kalau misalnya external parties itu kayak cek atau invoice, nah itu merupakan dokumen yang kita kirim ke pihak internal. Kalau pihak eksternal, kalau pihak internal biasanya dalam bentuk memo pembelian atau purchase requisition. Jadi kita permintaan tolong berlindung barang ini, itu merupakan dokumen. Nah, kalau misalnya report, berarti dia keluaran informasi untuk aktivitas operasional pengendalian, di mana kita digunakan untuk pengendalian dan digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan dan informasi strategi. Oleh karena itu, karena kita fokusnya ke strategi atau pengambilan keputusan, ada beberapa jenis report. Ada informasi atau report yang dilakukan diproduksi secara reguler, setiap bulan kah, atau setiap tahun kah. Ada report yang dibuat sesuai permintaan. Dan ini sering terjadi kalau misalnya kita baca-baca di satu startup, bagaimana tuh minta informasi atau report yang dadakan, atau report yang diproduksi karena ada kondisi tertentu yang tidak biasa, yang tidak umum, yang mana kita membutuhkan report ini. Misal, jika ada gempa, kita butuh report ini dadakan. Tidak perlu ada yang meminta, langsung kita buat. Itu juga. Kalau regular basis, seperti kita membuat laporan keuangan, annually ada yang pandai juga. Kalau demand, biasanya lebih banyak ke laporan manajerial. Biasanya on demand, tergantung kapan kita akan dimintanya. Nah, berikutnya information output. Query. Queries are requests for database to provide the information need to deal with problem or answer question. Misalnya, queries itu bisa dimintanya secara periodik, rutin, atau sekali saja. Tapi memang sebagai keperluan. Biasanya, queries itu lebih banyak asosiasinya terhadap jika kita masuk ke database. Kita melakukan select database-nya. Lalu kita select datanya, lalu kita pilih database-nya apa. Nah, nanti keluar tuh muncul banyak data-data yang ada informasi. Nah, informasi yang berada dalam komputer ini itu salah satunya dari bentuknya queries. Tapi kita harus menyatakan dulu bagaimana kita merequest data tersebut atau informasi tersebut dari sebuah komputer. Nanti ini banyak kita akan bahas kalau kita bahas mengenai DBMS dan juga SQL. Kita akan pasti bagaimana cara menarik data dari sebuah database di MySQL. Harusnya diajarin sih kalau di praktikum. Oke. Kemudian information output dapat menunjang beberapa tujuan. Yakni kita bisa menyajikannya kepada pihak internal maupun eksternal. Tapi bagi internal yang paling penting itu untuk perencanaan. Bagaimana kita merencanakan kegiatan kita selama setahun ke depan. Kita membutuhkan informasi itu. Atau kita mengatur atau mengendalikan operasional harian. Atau manajemen operasional harian, kayak kita mengetahui itu ternyata sekarang jumlah produksinya sebanyak berapa. Atau kita mengendalikan apakah prosedur yang kita buat itu dieksekusi dengan sempurna. Kita lihat aja dari informasinya, apakah ada memo atau dokumentasi tersebut atau tidak. Kalau kita mengevaluasi visi dan tujuannya. Nah, jadi kalau kita ngomongin TPS atau TPC atau SIA, itu lebih banyak kita ngebahas mengenai data-data transaksi finansial.
Jika data tersebut non finansial, baru kita bahas dengan ERP. Nah, sebetulnya kalau misalnya ERP sendiri, inti utamanya dia mah ingin mengintegrasikan keseluruhan aspek operasional perusahaan dan merekam seluruh aktivitas, baik dia finansial maupun non finansial. Dimana bahwa dulu itu membutuhkan merekam informasi finansial, informasi non finansial yang tidak direkam oleh accounting management system. Tapi mereka melakukan banyak sistem, membuat banyak sistem yang ada, sistem 1, sistem 2, sistem 3. Tapi pembuatan sistem tersebut tidak terencanakan secara benar. Oleh karena itu, akibatnya mereka saling bertumpuk tuh satu sama lain. Nah, akibatnya jika ini bertumpuk, maka informasinya pun bakal jadi tidak efisien dan terdapat kayak disebutnya terlalu gemuk lah, informasinya bisa jadi bermasalah informasi satu sama informasi lainnya, atau misalnya informasi ini diulang berkali-kali atau terjadi perbedaan dari informasi satu sama informasi lainnya. Oleh karena itu, maka lahirlah sebuah ERP. ERP itu tujuannya ya biasanya mengintegrasikan seluruh sistem yang ada sekarang, merekam seluruh aktivitas yang ada. Oleh karena itu ya ERP itu bisa membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. Nah, secara konseptual, ERP itu menggunakan database tersentralisasi. Karena kalau kita tersentralisasi, kita bisa menarik data ke pusat. Misalnya dari cabang 1, dari cabang 2, dari cabang 3, dari cabang 4, yang dengan seluruh informasi mereka ke sebuah database utama. Nah, si database ERP-nya ini yang menyimpan seluruh data tersebut dan menjadikan sebuah informasi bagi si manajemen. Nah, inilah yang salah satu yang dimaksud dengan tersentralisasi. Dan hal ini berarti dia harus mengintegrasikan data-data setiap siklus yang bersinggungan. Bisa jadi ada kemungkinan revenue cycle dan expenditure cycle dia memiliki format yang berbeda. Nah, ERP berusaha untuk menyamakan formatnya ini dari awal. Inputnya udah disamakan formatnya. Yang kedua, tujuannya adalah mempermudah proses pembaruan informasi dan penerimaan data secara efisien. Gak mungkin kita seorang manajemen selalu tiap hari menelepon cabang-cabang yang ada buat menarik informasi sederhana, misalnya kalian sudah menjual produk 1, 2, 3 berapa banyak, produk A1 berapa banyak, atau misalnya berapa stok barang di pabrik kalian satu-satu. Kalau misalnya ada 3 cabang, 4 cabang, oke, masih bisa handle satu manajemen. Tapi banyak kan kalau misalnya ada 100 cabang, atau misalnya kayak Indofood lebih daripada 1000 cabang, dan hanya di Indonesia. Bayangkan secapek apa manajer tersebut. Oleh karena itu, ERP itu membantu manajer untuk menarik data secara efisien dan memperbaharui informasi tersebut secara otomatis. Dia langsung input ke ERP. Tapi ERP sendiri itu sistemnya modular, jadi tidak semua diberikan. Biasanya mau milih yang mana nih? Mau modul yang finansial kah atau modul GLFRS? Tergantung kalian. Tapi inti utamanya dia bertujuan untuk mengautomasi setiap proses bisnis, baik dari pengambilan data maupun dari pemrosesan data. Oke, ini salah satu gambaran kayak gimana sih ERP secara konseptual. Nah, ini kalau kita tadi lihat GLFRS seperti ini kan, yang menghasilkan sebuah informasi. Nah, tapi integrated ini berarti dia menghubungkan setiap ini dengan ini, dia formatnya satu sama lain. Nah, sebetulnya apa sih keuntungan daripada ERP? Pertama itu dia bisa mengintegrasikan proses, aktivitas, siklus perusahaan, memperlancar aliran informasinya, mempermudah setiap departemen ketika ingin mengakses informasi. Jadi ada satu kasus seperti gini, kita harus mengambil barang di pabrik A, posisi kita ada di Jawa, dengan pabrik A-nya ini ada di Sulawesi. Nah, kalau kita nelfon nih terus-terusan, ya pasti bakal terjadi ketidakefisienan. Dengan ERP, dia hanya mengakses ERP aja, dia bisa mengetahui, oh ternyata di pabrik A itu barangnya ada berapa banyak, bisa data di sini. Yang berikutnya adalah data itu terinput sekali, dia tidak berkali-kali. Kalau misalnya dalam beberapa kasus sales dan accounting,
sering bertumbuhkan saat merekam transaksi penjualan. Salesnya merekam transaksi penjualan di satu program. Accounting pun sama dalam satu program. Kalau ERP, ya udah, kalian tinggal rekam aja dan informasi tersebut diresumsikan. Nah, berikutnya ada dia meningkatkan pengendalian dan keamanan sistem informasi. Ada tersentralisasi, jadi kita tidak perlu memikirkan keamanan data-data lainnya atau keamanan database yang besar. Yang penting dia mengamankan data tersebut di sini. Selama database ini tidak bocor, database ini terjaga, ya berarti aset perusahaan tersebut dengan informasi terjaga dengan aman. Dan yang paling sering dan yang paling utama daripada ERP, ada dia menstandarisasi prosedur dan laporan. Format yang berantakan, jadi dalam satu kesatuan, formatnya sama, satu format. Kalau satu format, ya berarti kita mengaksesnya pun atau membacanya dengan mudah. Tidak perlu kita menciptakan apa sih ini apa. Oke. Tapi ada apa disebutnya tantangan dalam kehidupan ERP. Yang paling sering adalah kita biaya besar. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama. Ketiga adalah kompleks, dan ada yang namanya user resistance. Kalau costly, kita bayangkan begini, satu ERP SAP aja, itu misalnya minimal butuh $500 per orang. Kalau misalnya kita bayangkan satu perusahaan butuh sekitar 50 akun, berarti seberapa banyak yang biaya kita keluarkan. Dan saat mengimplementasinya, kita membutuhkan waktu yang banyak. Jadi kita mulai dari pada kita planning, kemudian kita analisis apakah permasalahan yang terjadi di kantor itu sama atau tidak. Kita lihat apakah opsi-opsinya sama atau tidak, ataukah ERP ini sesuai nggak sih sebetulnya. Jadi proses analisis, kemudian kita desain. Kalau kita desain, ternyata ERP ini kalau kita implementasi, kita membutuhkan beberapa modifikasi. Kita berimplementasi masih panjang lagi, evaluasi balik lagi. Kalau misalnya ada kesalahan, planning. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang besar. Tidak hanya daripada lisensi aja, tapi orang implementasinya pun dan orang yang diajari, orang yang ditrainingkan itu membutuhkan biaya. Yang berikutnya adalah kompleks. Setiap sistem informasi yang baru pasti kompleks. Kenapa? Karena tidak kenal sebelumnya. Karena tidak kenal sebelumnya, maka terjadi resistensi. Bahwa dengan adanya ERP ini, kita harus nge-training diri kita sendiri. Ada resisten, malas lah gitu. Atau misalnya, dengan adanya ERP, posisi supervisor itu bisa dihapuskan. Jadi, manajemen bisa langsung dapat data dari bagian bawahan. Nah, hal ini menjadikan sebuah resistensi atau hierarkinya bakal asalnya sangat birokratif menjadi lebih lancar, hybrid, atau jadi sentralisasi. Nah, itulah salah satu tantangan dari pengimplementasian ERP. Mahal, membutuhkan waktu yang lama, kompleks, sama terdapat tantangan dari internalnya itu sendiri. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri kuliah hari ini? Nanti pertemuan berikutnya saya akan mengirimkan sebuah kasus. Nanti ada kasusnya, dalam kasusnya ada 3 pertanyaan. Nanti rekan-rekan diharapkan menyiapkan sebuah presentasi sekecil-kecilan atau misalnya poin-poin bisa dari tulisan tersebut atau misalnya dalam bentuk PPT. Tapi saya sih lebih enaknya PPT. Cuma kalau memberatkan bisa sederhana dengan tulisan saja. Jadi tinggal di highlight. Nanti bisa kita diskusikan bersama kasus tersebut. Tapi nanti saya akan kirim tugasnya hari Jumat ini. Kalau Jumatnya berarti besok ya, berarti Sabtu ini deh. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dari rekan-rekan? Saya mau tanya. Ya. Kan sebenarnya tadi dari yang Bapak jelasin tuh yang transaction processing cycle sama sistem informasi akuntansi itu sama gitu ya Pak definisinya. Nah cuman sebenarnya kenapa kayak jadi ada 2 gitu Pak, atau misalkan dari kedua hal tersebut tuh ada bedanya juga? Jadi kalau dalam SIA itu sendiri terdapat sub-sub sistem. Salah satunya ada transaction processing cycle ini atau transaction processing system ini. Ada juga yang disebut manajemen reporting system. Jadi tergantung tergantung fungsionalnya apa. Jadi ada beberapa lagi fungsi-fungsinya tuh setiap akunnya. Nah,
dalam beberapa kasus inti utama daripada SIA itu dia capture data finansial. Kalau MRS berarti dia lebih fokus kepada menghasilkan informasi kepada siapa, begitu Andini. Nah, permasalahannya teh kalau kita ngebahas mengenai SIA, SIM, ERP, atau RAP, dia tuh latar belakang pasti fix karena SIA itu terlalu lebih ke informasi finansial, tapi informasi yang non finansial tidak terekam oleh SIA gitu. Ini. Jadi merupakan satu subsistem dari SIA-nya itu ya Pak? Ya, salah satu subsistemnya. Jadi ada TPC, kemudian ada MRS, sama juga ada JFRS. Sama kayak gini loh. Kalau misalnya kita lihat sistem informasi teh, ada hierarkinya, ada sistem informasi akuntansi, SIM, DSS, expert system, itu tergantung daripada fungsi si pemegangnya, si penggunanya siapa. Itu Din. Sama-sama. Udah Pak. Makasih Pak. Yo, sama-sama Din. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian? Hari ini teh 29 ya, berarti ada satu orang yang nggak masuk. Saya teh takutnya ada orang yang nggak bisa masuk ke Google Classroom. Sebelumnya teh ada yang nggak masuk teh. Tapi saya nggak tahu lupa siapa namanya. Saya coba lihat lagi. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya mohon izin rekan-rekan membuka kameranya untuk jadi dokumentasi saya juga untuk absensi. Ya, oke. Saya screenshot hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya bakal tutup kelasnya. Mengenai nilainya, jadi saya nggak tahu kalau misalnya saya buat ngasih nilai di Google Classroom, itu bakal langsung kelihatan nama semuanya nggak ya? Saya takutnya demikian, takutnya menjaga privasi kalian juga. Kayaknya mah nggak akan kelihatan lah ya. Paling gitu aja. Terima kasih atas perhatian. Gimana Den? Setahu saya nggak kelihatan kalau nilainya. Nggak kelihatan ya? Maksudnya biar saya nggak usah input blok balik. Oke, paling gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.